Salam, Horas. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa yang Maha Baik, lindungilah kami Tuhan, baik hati dan pemikiran kami, agar senantiasa terfokus di dalam mendengarkan firman-Mu yang hidup, yang senantiasa menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Pemirsa GKPS TV yang berbahagia, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi ini terambil dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang pasti mengalami kematian. Kematian adalah berakhirnya kehidupan manusia di dunia fana ini. Hanya saja, bagaimana kita memandang kematian itu? Karena jikalau kita memandang kematian itu secara jasmani, maka kematian adalah akhir dari segalanya. Cara pandang yang seperti itulah yang membuat kita menjadi bisa merasa sedih dan khawatir jika seseorang mengalami saudaranya meninggal. Namun, jika kita memandang kematian dari sudut keimanan, maka kematian bukan akhir segala-galanya. Tetapi ada pengharapan, yaitu kebangkitan dari kematian. Nah, dalam renungan pagi ini, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan itu. Dan akulah hidup itu." Pernyataan ini mengungkapkan bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Kuasa yang ditakuti oleh manusia. Kebangkitan adalah pertama, hancurnya kuasa iblis yang membelenggu manusia. Yesus telah mengerjakan keselamatan bagi kita, bagi semua umat manusia, dan manusia yang mengalami kematian. Yesus mengalahkan kuasa maut dan bangkit dari kematian. Dan itu adalah sesuatu hal yang menggetarkan kita. Menggetarkan liang kubur. Kemenangan atas kuasa maut itu merupakan proklamasi kuasa maut itu sudah dikalahkan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang baru. Kehidupan yang disebut Yesus di sini bukan kehidupan duniawi yang penuh dengan penderitaan lagi. Melainkan kita sudah hidup baru dan penuh sukacita. Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal di mana ada langit dan bumi yang baru. Kalau kita baca itu dalam Wahyu 21 ayat 5. Orang percaya adalah orang yang yakin bahwa Allah akan memberi hidup yang kekal. Manusia akan beroleh keselamatan, yaitu apabila percaya atas segala yang Yesus perbuat dan yang Yesus
perintahkan. Siapa yang percaya kepada Yesus akan mendapat kehidupan walaupun sesaat dia harus menempuh kematian jasmani. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam Alkitab kita ini sudah berulang kali dikatakan bahwa barang siapa percaya akan beroleh kehidupan yang kekal. Artinya percaya kepada Yesus. Tetapi orang yang tidak percaya tidak akan melihat hidup, melainkan dia mengalami murka Allah dan akan tetap berada di sana. Percaya adalah kunci, dan jikalau orang tidak mau percaya, tidak mungkin mempunyai hidup yang kekal. Percaya berarti yakin adanya Allah, yakin adanya Yesus dan Roh Kudus. Dan yakin bila Allah berjanji, pasti itu menjadi kenyataan. Jadi orang yang percaya, pastilah orang yang mempercayakan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Dan setia kepada Tuhan. Bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Yesus adalah kebangkitan itu dan hidup itu. Berarti ia adalah sumber kehidupan setiap orang yang baik. Sumber kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Dan sumber itu, ya dia juga memberikan kehidupan jasmani dan juga kehidupan rohani. Nah, sekarang harus kita sadari bahwa kematian memang sudah menunggu kita. Tapi kita tidak perlu takut dan khawatir. Yang perlu kita harus bertobat dari segala dosa-dosa kita. Dan hidup sesuai kepada kehendak Tuhan pemberi hidup itu. Supaya kita bisa berkata, bila saya mati, saya akan bangkit. Karena saya percaya kepadanya, saya tidak akan mati selama-lamanya. Tetapi akan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Kami memohon pimpinan-Mu ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami, agar kami dapat hidup baru dan senantiasa bertobat dari segala dosa dan kejahatan kami. Karena kemenangan akan menanti kami bila kami juga bersama dengan Kristus. Di dalam anak-Mu, Tuhan yang sudah menebus kami berdoa. Amin. Naibata